Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar. Ya. Nah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan. Kalau kita berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia, di samping hal-hal yang bersifat naluriah yang memang mengalir secara turun-temurun, ada satu kebutuhan pokok yang hakiki dari manusia adalah kebutuhan pendidikan, yang itu akan dipenuhi baik lewat jalur informal, non-formal, maupun dalam era modern, pemenuhan kebutuhan pendidikan lewat jalur formal. Banyak isu-isu nasional yang menyentuh dunia pendidikan, yang asik juga untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini, kabar untuk para seluruh orisinal? Semoga ya dalam suasana yang mungkin kita sudah mulai transisi. Panasnya yang kemarin begitu agak bisa kita nikmati. Musim kemarauannya sekarang kan sudah mulai ya berganti juga. Ya, pancarobanya juga mudah-mudahan tidak berefek yang kurang mengenakan pada diri kita, tapi kita nikmati saja semuanya. Itu adalah karunia ya. Ya, alam itu kan juga ada siklusnya, ada pergantiannya. Ya. Saya kira menurun alam ini ya, keturunan alam itu termasuk manusianya juga begitu. Ya. Pikiran manusianya juga begitu. Nah, mungkin termasuk kemarin ada yang menarik menurut saya, ya menarik yang disampaikan. Ya, Pak Menteri jawab wartawan, Pak Menteri Pendidikan kita itu. Maksudnya yang sekarang Dikdasmen itu? Iya, kenapa Pak kok kurikulum itu harus berubah-ubah dan sebagainya, gitu kan? Itu kan ada isunya akan diubah. Nah, itu Pak Menteri ya, loh, kalau semuanya sama semua, kenapa menterinya harus gonta-ganti? Jadi dia lucu, asik, cerdas, tapi lucu gitu. Nah, kalau masih sama semua, kenapa harus menterinya diganti? Ya, sebetulnya terkait dengan kurikulum itu kan komponen dari kurikulum minimalnya kan adalah bagaimana tujuannya, bagaimana isinya, bagaimana caranya. Itu intinya di antara ketiga unsur itu yang namanya kurikulum. Ya, makanya termasuk isi itu ketika yang terakhir itu kan termasuk evaluasi gitu ya. Iya, itu dalam sistemnya. Sistemnya itu. Nah, ini memang yang sering jadi pro kontra satu tentang mungkin ya karena memang ini sangat berulang-ulang ya ketika menteri ada kemudian ada pergantian dan saya kira ketika itu memiliki alasan yang urgent, menurut saya ya penting juga apakah diganti atau tidak. Cuma memang satu kelemahannya biasanya yang ya kita rasakan juga, kita pernah mengalami di dalamnya ya kita kan lama juga. Ya, kita rasakan gini, jadi proses pergantian kurikulum itu mesti memakan waktu lama. Bahkan kadang-kadang sebelum selesai sebelum periode itu akan diganti lagi, kita program pergantian itu belum selesai. Iya. Jadi masa transisi dari perubahan kurikulum itu itu butuh waktu dan juga yang paling penting butuh anggaran yang tinggi. Karena apa? Ya karena sosialisasi dari kurikulum baru itu kan harus benar-benar ketika ingin dilaksanakan secara apa yang sesuai dengan maksud, kan tentu butuh sosialisasi yang benar-benar bisa mendatangkan satu pemahaman dan perubahan yang diinginkan. Salah satu kritik
yang terkait dengan ini belum pada isi ya, pada masih proses saja, belum isi, berarti belum kontennya. Salah satu proses ini yang dikritik kan gini. Jadi ada ketidakimbangan antara biaya yang digunakan untuk pelatihan ini termasuk apa namanya guru penggerak tadi dibanding dengan apa namanya porsi yang diberikan kepada anak didik. Jadi artinya proses pergantian kurikulum itu memakan waktu dan memakan anggaran yang sangat tinggi karena untuk mempersiapkan guru merdeka itu, guru penggerak itu, sehingga seolah-olah nanti menjadi biaya ini tinggi tapi implementasinya implementasinya kepada siswa kurang. Ini satu. Yang kedua soal waktu. Jadi yang dikritik tentang kurikulum merdeka itu, guru penggerak itu terlalu banyak di luar kelas. Lalu pendidikan ini, pelatihan ini, menyampaikan ini, sehingga semestinya mereka itu berada di kelas menjadi tidak di kelas. Itu yang dikritik untuk kurikulum ini. Seperti itu. Dan juga beberapa yang mungkin kita amati sebagai pelakunya, yaitu guru sendiri, sebetulnya ya juga tidak merasa bahwa dia ketika menjadi guru, lolos sebagai guru penggerak juga terus nyaman, senang, enggak juga beban gitu. Betul itu. Jadi menurut saya katakan semua apapun ya saya kira tidak hanya di dunia pendidikan, ini lebih-lebih di dunia pendidikan yang menurut saya sangat penting urusannya dengan masa depan bangsa ini. Tapi semua sistem akan ada kelemahan dan kelebihannya. Itu jelas ya, semua sistem, semua kurikulum, bahkan semua model mengajar dan sebagainya, strategi itu ada kelemahan dan kekurangannya. Memang yang dipentingkan adalah bagaimana kejelian seorang guru menurut saya. Semakin guru lebih jeli, lebih menjadi paham, lebih menjadi kreatif, lebih banyak ketemunya dengan siswa, itu yang terbaik menurut saya. Ya kan? Dan yang lebih penting lagi tentu filosofinya nggak ditinggalkan. Betul, itu. Kalau kita melihat secara teori itu ya, Thomas Lipton akan mengatakan bahwa dalam pendidikan itu yang pertama itu harus ada knowledge knowledge, pengetahuannya. Juga di atas itu malah justru moral dulu, knowledge, baru yang berikutnya itu adalah proses attitude ya maksudnya. Attitude, betul ya, perilaku. Apalagi kalau kita melihat misalnya dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu kan harus tidak meninggalkan yang namanya yang pertama itu maksudnya ada olah karso, yang terkait dengan moral itu olah rasa ya. Olah rasa, rasa soal itu ada olah karsa, kemudian juga ada termasuk skill itu olahraga. Olah rogo itu kan 3 hal itu semacam itu juga harus tidak ditinggalkan. Karena apa? Karena ketika pendidikan itu hanya mengejar sisi pengetahuan atau knowledge saja, akhirnya kan bukan pendidikan, menjadi pembelajaran, pengajaran saja gitu ya. Nah, saya tidak mengkritik tapi berdasarkan beberapa pengalaman, saya kadang-kadang pernah menanya teman-teman itu kondisi siswa kita dan sebagainya. Di periode-periode akhir ini beberapa tahun belakang ini sebenarnya yang hilang menurut saya soal kejujuran. Apakah itu dampak dari kurikulum itu sendiri secara langsung, atau memang ini sebuah perkembangan zaman yang memang saat ini harus mengalami semacam itu. Kejujuran itu yang menurut saya menjadi ringkih. Itu berarti satu sisi ada yang lemah dalam sistem pendidikan itu. Di mana yang namanya digembar-gemborkannya karakter itu ternyata kan berarti gak efektif. Ketika itu luntur, nilai kejujuran itu luntur, kan berarti bagaimana ini untuk sisi penanaman karakter pada keberbedaan anak itu kan berarti tidak begitu. Kalau kita sebenarnya kita sih nggak boleh menggeneralisir seperti itu semua bahwa seolah ini jelas. Tapi bahwa kasus-kasus yang muncul itu memang seperti itu kan. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah fakta semuanya, saya kira tidak. Memang ada hal-hal yang kemudian dalam output anak itu menjadi anak yang tadi tidak dalam karakter yang lemah,
kemudian kejujuran yang ringkih bahasa saya, itu yang menjadikan. Nah, menurut saya, jadi apa? Di sini memang kebersamaan antara pengambil keputusan dengan pelaksana di lapangan, dan yang ketiga, yang tengah-tengah itu yang tata kelola. Jadi kan ini, polanya begini ya, ada pengambil keputusan, kemudian bagaimana tata kelolanya, dan yang ketiga adalah bagaimana penerapannya, yang di situ fungsi guru dan yang ada praktisi yang ada. Jadi yang pertama itu tentunya kan produk daripada itu kebijakan undang-undangnya, ya bagaimana manajemen yang dilakukan tata kelola tadi. Kemudian pelaksana kan itu yang semuanya memang harus seiring sejalan, dalam artian tidak ada yang ada gapnya gitu ya harusnya. Ya memang kemudian memang gap-gap itulah yang menjadi problem kita sementara ini. Contohnya begini. Nah, saya kan kadang-kadang menganalogikan hal yang mudah. Kalau satu contoh penerapan yang namanya karakter, atau kita ambil karakter itu kejujuran, kalau si pemimpin pengambil keputusan itu sudah tidak jujur, ya ini nanti akan menumbuhkan ketidakjujuran di bawahnya. Ambil kata umpamanya itu penguasa atau pengambil keputusan di tingkat daerah, kabupaten atau kota, yang mereka akan membawai kepala sekolah dan struktur lain. Mereka tidak jujur. Ini juga akan menimbulkan virus ketidakjujuran di tingkat kepala sekolah dan pengambil keputusan di bawahnya itu. Nah, kepala sekolah tidak jujur, guru tidak mungkin jujur juga. Sampai ke anak kita. Itu kan menurut saya ini logika sederhana yang ketika kita menerapkan sebuah nilai karakter, ya memang semuanya harus soal kejujuran, ya semuanya harus jujur. Itu yang perlu kita bangun. Iya. Sebetulnya kita kan hanya berharap ya. Jika orang bawah rakyat jelata itu hanya berharap. Iya. Ya semua dari tadi komponen pertama itu perumus kebijakan itu tadi harus menyatakan kejujuran. Dimana kalau sudah ngoyo-ngoyo dirembuk bahwa pendidikan itu adalah pilar utama, harus didukung anggaran dengan persentase yang besar segitu. Kok masih dipelintir-pelintir bahwa persentase yang sebegitu itu harus dilarikan ke inilah ke itulah. Itu kan berarti ada semacam apa ya? Ya kalau saya cenderung lebih tadi ya dalam tanda kutip ya kurang jujur lah ya. Nah, nyata nih konsentrasi untuk sekian sebagai bentuk kesadaran kita bahwa pendidikan perlu ditopang karena ini menentukan masa depan. Ya, nek dirumuskan misalnya 20% dari anggaran APBN kita lakukan. Ya kan paham. Ini yang alur anggarannya ke benar-benar ke pendidikan tidak terus dialur. Misalnya dialokasikan ke alokasi dana apa? Lah apa kaitannya dengan pendidikan saluran ke situ? Sehingga kemarin dikritik untuk sarpras, sarprasnya bukan sarpras pendidikan tapi jalan itu. Itu dia dikritik. Itu pertama ya. Penentu kebijakan ya. Betul. Tadi dalam tanda kutip tetap memegang kejujuran. Kemudian dari sistem tadi tata kelolanya. Kejujuran utama juga dalam tanda kutip sekarang sih orang-orang gandrung itu kan tata kelola yang berkeadilan. Iya pora. Ya kan kudu kan itu. Iya. Ya bisa aja jujur tapi wong iki anakku yo. Mungkin itu porsinya lo yang. Jadi kan semuanya ada dampaknya ya. Contohnya tadi kalau Anda mengatakan tata kelola yang berkeadilan, itu sebenarnya nilainya apa? Nilainya adalah hasil pemerataannya akan lebih bagus. Tetapi kalau tadi ada tebang pilih, kemudian dipilih panjenengan itu yang menciptakan ketidakadilan karena tidak bisa memeratakan fungsi-fungsi sosial yang harusnya punya hak sama di antara masyarakat. Sebenarnya Bapak, konsep jujur yang saya sampaikan tadi ini pun tidak hanya pada proses pendidikan saja. Iya. Sebenarnya kan bentuknya begini sama. Maaf ini umpamanya Pak, hebat pidatonya, kita menganggap hampir semua 80% masyarakat mendengarkan pidatonya Pak Prabowo itu luar biasa. Kita harus kikis habis yang namanya korupsi dan sebagainya, kita membela rakyat dan sebagainya. Nah, persoalannya kemudian ketika pengambil keputusan itu katakan di tingkat menteri, dia mau jujur nggak dengan persoalan korupsi itu? Kemudian penegakan hukumnya bisa nggak
dengan menegakkan hukum tentang koperasi itu dilarang. Koperasi itu sudah menjadi korupsi itu sudah menjadi persoalan yang sangat krusial di kita. Sampai ke bawah. Itu yang kemudian ketika penegakan hukum itu tidak, itu sama dengan dunia pendidikan kita tidak jujur. Ya. Kan sama seperti itu kan? Ya betul. Ya kembali lagi kita hanya bisa berharap gitu kan ya. Walaupun sebagian juga ada yang ya pesimistis lah gitu ya. Ya moga-moga saja semuanya itu sebagai satu semangat yang benar-benar bisa diwujudkan dan bisa menjadi titik balik gitu ya. Yang saya katakan kan pesimistis itu ya beralasan juga ketika sekedar mereka pesimis. Tapi saya kira gini Pak, maaf. Jadi soal pesimistis dan optimistis ya. Menurut saya kan semua itu ada waktunya. Jadi masa pesimis itu menurut saya sudah kita akhiri lah. Ya. Kemudian kita tumbuhkan lagi, kita lahirkan kembali masa-masa optimistis. Sehingga ke depan kita akan lebih optimis dengan ya siapapun menterinya, siapapun presiden, kita akan optimis saja untuk melakukan membangun masa depan negeri ini yang lebih baik. Iya. Di akhir tentu saya bisa menyimpulkan tadi untuk esensi dari yang disampaikan Pak Hudi itu yaitu tentang kejujuran ini. Modal semuanya, itu modal semuanya. Makanya dengan modal kejujuran, ya semuanya akan berjalan dengan perjalanan yang lancar, yang enak, hasil yang optimal juga. Apapun kurikulumnya. Iya. Oke. Sebenarnya gitu dulu Dulur untuk obrolan kita di orisinal kali ini. Semoga bermanfaat adanya. Sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.